Munculnya surat keputusan pemberhentian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto mengungkap berbagai fakta. Sepak terjang Prabowo melatar belakangi lahirnya Dewan Kehormatan Perwira untuk mengusut berbagai pelanggaran. Catatan Dewan Kehormatan Perwira mengungkap 8 poin dosa Prabowo terhadap TNI. 4 diantaranya adalah tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya, termasuk memerintahkan tim Mawar untuk menculik sejumlah aktivis pada tahun 97-98. Salah satu jenderal dalam Dewan Kehormatan Perwira, Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Razi, membenarkan fakta-fakta kelam Prabowo tercantum dalam surat keputusan DKP. Dalam banyak kasus lainnya memang dia diidentifikasi memang Pak Prabowo ini udah sangat tidak disiplin ya. Dalam beberapa tugas misalnya mestinya satuan-satuan dia itu di BKU-kan. Danjen Kopassus itu tidak punya kewenangan menggerakkan pasukannya. Dia hanya menyiapkan pasukannya. Yang menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Tapi acap kali juga kita temukan dia menggerakkan satuannya. Contoh yang paling jelek adalah pada saat penculikan ini. Selain temuan berbagai fakta kelam, pemberhentian Prabowo dari TNI tanpa diadili dalam kasus penculikan aktivis adalah bentuk kompromi politik. Para perwira DKP seperti Letjen Susilo Bambang Yudhoyono dan Letjen Agung Gumelar menghormati status Prabowo sebagai menantu penguasa Orde Baru Presiden Soeharto. Tim Liputan Metro TV. Kekhawatiran banyak orang tentang sikap Capres Prabowo Subianto yang ingin membangun rezim otoriter terkonfirmasi dengan pernyataan jurnalis Ellen Narn yang ditulis di blognya ellennarn.org. Dalam wawancara dengan jurnalis Amerika Serikat itu tahun 2001, Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia perlu rezim otoriter yang jinak. Selain itu, Ellen Narn juga menyebut Prabowo menyatakan keragaman etnis dan agama merupakan penghalang demokrasi. Kubu Prabowo juga membenarkan bahwa Indonesia memang butuh pemimpin otoriter. Kuat dalam pengertian itu sepantasnya militer. Tapi yang soft, tidak yang otoriter mutlak, tapi dia bisa menjaga keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas. Kalau di Prabowo kan ada stabilitas, ada pertumbuhan, ada pemerataan. Kalangan aktivis menilai pernyataan Prabowo yang diungkap Ellen Narn itu bukanlah hal yang mengejutkan, karena memang sosok Prabowo sudah menunjukkan rekam jejak itu dalam tindakannya. Bagi saya sih tidak ada otoriter lunak ya, otoriter ya otoriter. Dan kalau Prabowo yang menyatakan itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena itu sudah tercermin dari tindakan Prabowo sendiri. Yang kalau kita lihat, kita runut dari kasus penculikan aktivis 98 ya. Di situ kan dia melakukan penghilangan paksa, menculik aktivis-aktivis yang bersuara kritis menentang Soeharto pada waktu itu. Nah, orang yang otoriter itu tidak suka mendengar suara orang yang berbeda. Selain masalah itu, menurut Ellen Narn, Prabowo juga menghina Presiden keempat Abdurrahman Wahid yang disebutnya buta dan memalukan. Tim Liputan Metro TV.